Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Sodik Fajar Islami dengan NIM 215211263 ingin mempresentasikan hasil observasi dari Cafe Kopinan Experience Pool Arena untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk itu langsung saja kepada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama yaitu di latar belakang. Di industri kafe dan tempat nongkrong di Indonesia terus berkembang pesat, terutama di kawasan yang berdekatan dengan sektor pendidikan seperti universitas dan sebagainya. Untuk Kopinan sendiri itu mulai beroperasi pada 2 Oktober 2024 yang merupakan alih kelola dari Nilu Kopi yang sebelumnya sudah berdiri terlebih dahulu di tempat yang sama. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Galuh Kencana, Tauhudan, Colomadu, Karanganyar. Untuk selanjutnya, pada materi komunikasi bisnis. Komunikasi yang diterapkan pada Kopinan sendiri yaitu komunikasi sebagai perekat operasional, di mana terdapat beberapa masalah seperti kedisiplinan karyawan. Untuk solusi yang diberikan oleh manajemen yaitu adanya evaluasi dari para karyawan. Yang kedua, ada peringatan kepada karyawan dan juga ada keterbukaan, di mana setiap ada evaluasi semua orang berhak menyampaikan pendapatnya terkait apa yang perlu dievaluasi. Untuk pendekatan supervisor pun juga berperilaku adil, fleksibel, dan juga menerapkan kerjasama antar karyawannya satu sama lain. Untuk selanjutnya, kita akan menuju ke komunikasi lintas budaya, di mana di Kopinan sendiri fokus komunikasi lintas budayanya terdapat pada pelanggan lokal, yaitu pelanggan yang memang berada di daerah sekitar Kopinan itu sendiri, terutama di area Colomadu. Dan selanjutnya yaitu ada pentingnya persiapan komunikasi lintas budaya untuk ekspansi. Jika mana memang Kopinan sendiri berniat untuk memperluas pasar mereka harus siap untuk melakukan komunikasi lintas budaya untuk bisa menyiapkan ekspansi kepada pasar-pasar yang baru. Untuk selanjutnya, teori komunikasi lintas budaya digunakan sebagai landasan pengelolaan interaksi antara karyawan kepada karyawan lain dan juga karyawan kepada pelanggan tentu saja. Untuk materi selanjutnya yaitu pada perencanaan bisnis. Untuk target pasar dari Kopinan sendiri utamanya adalah remaja dan juga mahasiswa di sekitar area kafe ini sendiri. Untuk strateginya melakukan promosi di Instagram dan juga berkolaborasi dengan berbagai bisnis lokal. Contohnya akhirnya Kopinan ini setelah beralih kelola dari Nilu Kopi, mereka melakukan kerjasama dengan juga Backyard Pool Area. Dan selanjutnya yaitu ada konsistensi promosi untuk membangun loyalitas pelanggan, di mana mereka selalu menerapkan berbagai promosi yang secara berkala untuk bisa meningkatkan loyalitas pelanggan mereka. Untuk selanjutnya yaitu pengorganisasian operasional, di mana di Kopinan ini telah disusun sebuah struktur tugas seperti service, barista, kasir, dan kitchen, table guard, dan juga public area. Semua karyawan ini memiliki tugasnya masing-masing dan akan fokus kepada tugas-tugasnya masing-masing. Dan untuk efisiensi kerja melalui pembagian tugas ini harus jelas, di mana setiap karyawan memiliki tugasnya masing-masing dan tidak bisa menyampur adukan antara satu bagian dengan bagian lain. Untuk selanjutnya yaitu korespondensi bisnis. Untuk kegiatan utama korespondensi bisnis dari Kopinan ini sendiri melakukan media utamanya yaitu WhatsApp untuk reservasi pelanggan maupun untuk mengkontak para pemasok bahan baku dari Kopinan ini sendiri. Untuk etika korespondensinya harus ada SOP-nya sendiri dari Kopinan sendiri, yaitu adalah harus sopan, cepat, dan juga jelas. Dan untuk fokus pada Kopinan sendiri akan fokus pada fleksibilitas dan efisiensi dari komunikasi. Selanjutnya yaitu ada negosiasi bisnis. Di negosiasi bisnis Kopinan sendiri dengan hubungannya dengan pemasok, mereka melakukan fleksibilitas pesanan, di mana pesanan tidak terjadwal, tergantung kepada kebutuhan dari Kopinan itu sendiri, dan komunikasinya ini pun biasanya hanya terjadi via online melalui WhatsApp. Untuk pelanggan sendiri, mereka biasanya negosiasi bisnis ini berupa personalisasi dari reservasi dan juga acara-acara yang akan diadakan di Kopinan ini. Untuk hambatan dari negosiasi bisnis ini sendiri yaitu ada ketidakpastian jadwal dalam pembelian bahan baku kepada pemasok, yang membuat memang dari pemasok tidak bisa memiliki bahan baku yang selalu ready untuk Kopinan itu sendiri. Dan juga dari
Hambatannya negosiasi bisnis dari pelanggan sendiri adalah kebutuhan kompleks pelanggan yang kadang meminta beberapa detail-detail dari pemesanan area yang mungkin cukup sulit untuk bisa dipenuhi oleh manajemen Copinance itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada etika komunikasi bisnis, di mana yang pertama ada aturan kerja bagi karyawan di Copinance, yaitu yang pertama adalah pakaian rapi dan yang kedua adalah sopan santun, di mana itu merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh para karyawan. Untuk larangannya juga salah satu dari larangan dari karyawan Copinance sendiri yaitu dilarang merokok di area kafe dan juga bermain biliar pada saat kerja, karena memang mereka menyediakan biliar dan otomatis jika karyawan bermain biliar di saat kerja otomatis akan mengganggu pekerjaan mereka. Dan untuk penyelesaian masalah jika memang ada pelanggaran-pelanggaran dari karyawan itu sendiri akan ada diskusi langsung dari para karyawan kepada supervisor. Untuk pemanfaatan teknologi digital dari Copinance itu sendiri, yang untuk media sosial mereka menggunakan Instagram dan TikTok untuk promosi dari Copinance itu sendiri, dan untuk email sendiri itu akan digunakan sebagai komunikasi resmi dan juga pengiriman lamaran kerja dari para karyawan yang ingin bekerja di Copinance itu sendiri. Untuk briefing itu biasanya koordinasi internal pergantian shift ini akan dilakukan di media sosial WhatsApp, di mana akan diberitahu bahwa jam ini akan dimiliki oleh shift A ataupun shift B yang terdiri dari beberapa karyawan itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada surat lamaran dan wawancara, di mana untuk media promosi lowongan ini biasanya langsung dibagikan di Instagram Copinance itu sendiri dengan tahap awal yaitu pengiriman CV via email oleh para pencari lowongan kerja ini. Dan selanjutnya jika memang sudah di review dari CV mereka dan jika memang ada yang dipanggil akan langsung kepada wawancara, di mana akan ditanyai oleh fokus pada keterampilan dan juga job desk dari para calon karyawan itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan itu sendiri, yang pertama ada komunikasi bisnis mendukung semua aspek operasional yang ada di Copinance itu sendiri. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital akan mempercepat interaksi antara manajemen Copinance itu sendiri kepada para pelanggannya. Untuk yang ketiga yaitu ada etika komunikasi penciptaan hubungan profesional, di mana ketika etika komunikasi ini tercipta maka akan terdapat hubungan profesional di antara para karyawan kepada karyawan kepada supervisor, bahkan juga karyawan kepada para pelanggan itu sendiri, di mana tentunya akan terjadi hubungan baik yang akan membuat sebuah lingkungan yang sangat baik dan juga akan membuat para pelanggan tentunya juga nyaman berada di area Copinance. Dan untuk sarannya sendiri dari kami adalah yang pertama digitalisasi manajemen keuangan dan juga stok, yang dimana saat ini digitalisasi hanya digunakan pada mesin kasir dan bukan merupakan digitalisasi secara manajemen keuangannya itu sendiri. Dan juga untuk manajemen stok saat ini masih melakukan secara konvensional tanpa menggunakan aplikasi ataupun manajemen stok yang sudah ada di smartphone. Dan yang kedua yaitu ada pelatihan layanan pelanggan dan teknologi digital yang harus diterapkan oleh kepada semua karyawan yang ada di Copinance itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menyediakan kotak saran untuk peningkatan kualitas layanan, di mana para pelanggan bisa memberikan sebuah saran ataupun surat yang berisikan saran, di mana itu akan membangun kualitas yang lebih baik dari layanan Copinance itu sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.